Kamu mau yang mana? Silakan pilih HP Ipong mana yang kamu mau. Aku lihat-lihat dulu ya. Aku harus beli yang paling mahal. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Aduh, kok tangan aku gatel banget kayak gini ya? Ini kenapa? Gatel. Loh, kamu kenapa? Kita pulang aja yuk. Aku tiba-tiba gak enak badan nih. Nggak tahu kenapa. Kamu sakit? Aku nggak apa-apa kok. Cuma pengen pulang aja. Ayo kita pulang aja. Kenapa sama dia? Ini aneh banget. Kenapa tiba-tiba berhenti sih? Liatin apa? Ini fotonya Dira. Sumpah ya, dia itu kok bisa sih fotonya sejernih ini. Nih lihat fotonya, bagus kan? Iya sih, kayak pakai HP Ipong. Soalnya aku pernah lihat yang Ipong Pink tuh hasil gambarnya kayak gini. Atau mungkin bisa aja itu udah diedit. Kan sekarang banyak yang edit foto biar hasilnya jernih. Wah, keren banget sih kalau dia beneran pakai Ipong. Kita aja belum punya. Wah, bagus banget. Gak sia-sia aku pakai HP Ipong baru. Aku jadi kelihatan lebih cantik. Tuh kan bener, dia itu pakai Ipong. Pantes aja hasil gambarnya bagus. Wih, udah punya Ipong aja nih. Bagi-bagi tipsnya dong, gimana caranya bisa dapat HP Ipong tanpa harus kerja keras. Kamu gak akan pernah bisa ngikutin cara aku. Kalaupun bisa, itu artinya kamu udah banyak berkorban. Hah? Maksudnya banyak berkorban itu apa? Aku bener-bener gak paham loh sama yang kamu omongin ini. Hah, maksudnya apa coba? Dia kayak gitu kok kesannya kayak ada yang disembunyiin ya? Apa jangan-jangan dia kerja? Mungkin bisa jadi ya, soalnya kan kamu tahu sendiri kalau Ipong itu harganya mahal. Gak mungkin lah kalau dia nggak kerja. Iya juga sih, tapi kerja apa? Aku sama sekali nggak tahu dia kerja apa loh. Maksud aku tuh dia nggak kelihatan kerja apapun. Sedangkan kita tahu gimana kondisi keluarganya kan? Oh, gini ternyata rasanya punya HP Ipong. Wah, seneng banget. Aku jadi bisa pamer ke teman-teman. Selain itu, mereka pasti iri banget sama aku. Mungkin ini emang pilihan yang salah. Tapi nggak akan jadi salah kalau nggak ada jalan lain. Halo Om, kenapa nih? Tumben malam-malam telepon aku. Emangnya udah pulang kerja? Kerjaan saya masih banyak. Saya cuma mau telepon kamu sebentar. Kenapa Om? Besok kamu siap-siap ya. Pulang sekolah Om jemput. Kita jalan-jalan. Hah? Serius Om? Wah, aku mau banget. Ya udah kalau gitu, Om mau lanjut kerja ya. Besok aku jalan-jalan. Pokoknya besok aku harus minta ini dan itu. Banyak barang-barang mewah. Kalau perlu aku minta Ipong baru, yang baru aja launching. Masuk aja, nggak dikunci. Dira, jawab pertanyaan ibu dengan jujur. Dari mana kamu mendapatkan HP Ipong itu? Itu HP yang mahal. Ibu ini ngomong apaan sih Bu? Aku kan udah cerita ke ibu soal HP yang aku punya ini. Kenapa masih dibahas? Tetangga bilang kalau kamu itu pergi sama om-om. Apa dia yang ngasih kamu HP Ipong itu? Aduh, gimana ini? Kok ibu bisa tahu? Ya ampun, ibu, itu omongan dari siapa sih? Mana ada aku dapat Ipong dari om-om. Aku bisa beli ya karena nabung, Bu. Aku juga nabungnya bukan setahun 2 tahun, Bu, tapi dari aku SMP. Makanya bisa kebeli. Tapi kamu lagi gak bohongin ibu kan? Bu, harusnya ibu percaya sama aku. Gak mungkin lah aku kayak gitu, Bu. Aku tahu batasan kok. Aku itu beneran gak kayak gitu, Bu. Soal om-om itu mungkin mereka salah lihat. Aku mana pernah jalan sama om-om. Jalan-jalan aja jarang banget. Tapi kamu bener kan gak macam-macam? Iya ibu, aku kan selalu ingat sama nasihat ibu. Berarti yang mereka lihat itu bukan kamu. Soalnya banyak tetangga yang bilang kalau kamu itu simpanan om-om. Ya ampun, kok tetangga kita tega banget sih Bu sama kita. Padahal aku beneran gak kayak gitu. Nanti biar ibu yang bilang ke mereka. Kamu istirahat ya, ibu mau keluar dulu. Untung aja ibu percaya. Lagian tuh tetangga ngapain sih kayak gitu? Bikin gosip aja. Suka banget nih ngatur orang. Kita mau duduk di mana nih, Mbak? Kita duduk di sana aja. Lebih enak di pojokan. Oke, kita di sana. Kita cari yang kosong aja ya. Iya Om, duduk di mana aja nggak apa-apa kok.
Tumben Om ngajakin aku nongkrong di sini. Biasanya cuma mau di mall atau nonton aja gitu. Biar kelihatan kayak anak muda, makanya aku mau nongkrong di sini sama kamu. Kenapa Om? Nggak apa-apa, saya cuma senang aja bisa jalan berdua sama kamu. Terus kita nongkrong kayak gini. Biasanya kan saya sibuk terus. Maaf ya kalau saya sibuk. Aku paham kok Om. Lagi pula aku juga kan sibuk sekolah, jadi nggak masalah. Tumben kamu gak ngajak teman kamu yang satu itu. Dia lagi sibuk, Pak, makanya nggak bisa. Oh, kirain lagi berantem. Loh, itu bukannya teman kamu juga ya, yang kamu bilang pamer ipong? Loh, iya Mbak, itu dia. Kok bisa dia ada di sini? Dia sama siapa itu? Lah, mana saya tahu, kan kamu temennya. Udah, mending kamu samperin aja. Tuh, dia lagi sama ayahnya. Itu bukan ayah Dira. Ayahnya kan lagi pulang kampung. Nanti aja deh Mbak, nggak enak juga, takut ganggu. Aku nggak tahu pastinya siapa orang yang lagi sama Dira itu. Apa dia beneran pacarnya atau bukan? Om Rudi, kenapa sih dari tadi kok liatin aku terus? Aku malu tahu Om. Udah mending kita pesen aja. Aku mau kopi nih. Maaf ya kalau kamu merasa nggak nyaman. Oh iya, sebelum itu saya mau kasih kamu sesuatu. Hah? Ini buat aku Om? Wah, makasih banyak. Ini kan keluaran terbaru Om. Baru launching kemarin. Saya senang kalau kamu senang. Ini bisa jadi bukti. Aku tinggal langsung tanya ke dia. Kamu ngapain foto dia? Bukannya disamperin? Ada misi khusus yang harus aku lakuin dan aku butuh bukti. Makanya aku foto dia. Hah? Ini serius? Dia itu siapa? Kok kayak udah tua sih? Gak mungkin kan kalau Dira pacaran sama dia? Aku kan udah bilang kalau mereka itu pacaran. Kenapa nggak percaya sih? Aku dengar sendiri. Pantas aja deh bisa punya ipong. Ternyata itu karena pacarnya ya? Bisa jadi. Tapi mending kita tanya langsung aja. Soalnya aku mau tanya-tanya ke dia. Pagi semuanya. Lihat nih, aku punya HP baru. Kalian punya nggak? Ups, kalian nggak punya ya? Makanya nabung dong, biar bisa beli ipong yang terbaru. Nabung atau dapat dari pacar om-om kamu? Loh, kok dia bisa tahu sih? Ngomong apaan sih kamu? Ya enggak lah. Heh, kamu dapat foto itu dari mana? Kemarin di kafe. Maaf, aku harus ke kelas. Kita belum selesai ngomong. Kamu harus jelasin semuanya. HP yang kamu punya itu dari dia kan? Tolong jawab dengan jujur, Dira. Iya, aku dapat HP itu dari dia. Dan semua yang aku punya itu dari dia. Dan satu lagi, mau dia om-om atau bukan, yang penting duitnya banyak. Aku nggak habis pikir ya sama yang kamu lakukan. Yang penting, aku bahagia. Hidup sekarang tuh soal image. Aku nggak peduli kalian mau anggap aku apa. Udah sana, aku mau pergi. Jangan ngalangin jalan aku. Dira, kamu. Udah Gita, kita obrolin nanti aja. Sebentar lagi bel. Nah, tuh tahu. Kenapa kamu biarin dia sih? Mau kita nasehatin kayak gimana pun, kalau dianya nggak mau berubah, percuma aja. Dia nggak akan bisa berubah. Orang kayak dia itu harus dapat teguran dulu, baru bisa sadar. Hah? Teguran? Seenggaknya kita udah ngingetin dia. Sekarang kita nggak usah banyak ikut campur. Itu bukan lagi urusan kita. Sekarang, aku udah gak peduli lagi sama orang-orang. Mereka tahu atau enggak soal aku nggak akan peduli. Yang penting, aku bisa dapatkan apa yang aku mau. Omongan orang lain, bodoh amat. Kamu lihat kan sekarang, dia udah gak peduli sama apapun. Mau orang ngomongin dia kayak gimana pun, gak akan dia pedulikan. Mungkin dia mikir yang penting dia dapat ipong. Tapi kan seharusnya dia takut ya. Guru aja udah banyak tuh yang ngomongin dia. Kita samperin yuk. Apa yang mau kita omongin? Dia kan udah gak mau dengerin kita. Jadi kayaknya percuma deh. Udah, ayo ikut aja. Mau apa kalian kesini? Mau ceramahin aku lagi? Gak akan mempan ya. Sejauh mana hubungan kamu sama om-om itu? Kamu nggak ada hal lain selain itu kan? Ngomong apaan sih? Mau apapun hubungan aku sama dia, ya terserah aku lah. Kalian gak ada hubungannya. Dan kalian gak ada hak buat larang aku. Tuh kan, aku bilang juga apa? Dia gak akan dengerin kita. Aku cuma mau dia tuh kayak dulu. Kamu lihat kan sekarang dia kayak gimana? Banyak banget perubahannya. Sikap dia juga udah berubah banget. Ya terus kita harus apa? Kita juga nggak bisa berbuat apapun kan? Kamu juga lihat respon dia kayak gimana. Kamu kenapa jadi kayak gini sih? Ya udahlah, kayaknya kita beneran nggak bisa bantu apapun buat Dira. Dia bakal sadar suatu saat nanti. Iya, kita berdoa yang terbaik aja buat dia.
Fotonya jangan diupload dimanapun ya, cukup kamu simpan aja. Loh, kenapa? Kok aku nggak boleh upload foto kita? Jangan ya, nanti kalau ketahuan istri aku gimana? Kamu mau kalau sampai dilabrak sama istri aku? Aku sih nggak mau. Iya juga sih, serem kalau dilabrak sama istri kamu. Lihat deh, dia itu masih muda tapi gandengannya kakek-kakek. Nggak usah aneh, kalau lihat orang kayak gitu, tandanya cuma butuh isi dompetnya aja. Nggak peduli dia sama isi yang lain. Oh, iya juga ya, ketebak sih. Apalagi itu yang cewek masih SMA, gak tau malu banget ya. Selagi dompet penuh, apa yang harus dibikin malu? Orang-orang kok malah ngomongin aku ya? Salah gitu kalau aku jalan sama kamu. Gak usah didengerin omongan orang, mereka itu cuma iri. Gak ada gunanya juga kan kita dengerin omongan orang. Makasih ya, kamu selalu bikin aku tenang. Kalau bukan karena uangnya, males banget deh aku jalan sama dia. Ya udah, gimana kalau kita lihat-lihat HP lagi? Setahu aku, Ipong bakalan ngeluncurin HP baru lagi, versi terbaru maksudnya. Serius? Aku mau. Ayo, kita lihat ke sana. Aku mau banget lihat. Ayo kita ke sana. Mana HP barunya? Kamu sabar ya, jangan buru-buru. Kita masih lama kok di sini. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mbak. Saya mau cari HP Ipong keluaran terbaru. Pokoknya yang paling bagus, yang paling mahal. Mari, ada di sebelah sini. Kamu mau yang mana? Silakan pilih HP Ipong mana yang kamu mau. Aku lihat-lihat dulu ya. Aku harus beli yang paling mahal. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Aduh, kok tangan aku gatel banget kayak gini ya? Ini kenapa? Gatel. Loh, kamu kenapa? Kita pulang aja yuk. Aku tiba-tiba gak enak badan nih. Nggak tahu kenapa. Kamu sakit? Aku nggak apa-apa kok. Cuma pengen pulang aja. Ayo kita pulang aja. Kenapa sama dia? Ini aneh banget. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba pengen pulang sih? Hah? Apa itu? Kenapa sama tangan kamu? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aja tangan aku kayak gini. Kenapa sama jidat kamu? Kamu anak kutukan. Om Rudi, tunggu Om. Kenapa sama aku? Kenapa jadi kayak gini? Orang-orang pasti ngetawain aku. Pasti kena ajab tuh. Bener banget, itu pasti aja buat dia. Siapa suruh dia kayak gitu? Pacaran sama om-om cuma demi Ipong. Aduh, anak zaman sekarang. Saya lebih sedih sama ibunya, kasihan ibunya. Aku gak akan mau ketemu sama dia lagi. Bisa-bisanya aku pacaran sama anak kutukan kayak dia. Nyesel aku ketemu sama dia. Ih, amit-amit. Semoga gak ketemu dia lagi. Uang udah keluar banyak. Nyesel aku. Kenapa aku begini? Orang-orang banyak yang ngomongin aku. Itu bikin aku jadi makin dibenci. Semua ini karena aku serakah. Dan aku gak bersyukur. Aku cuma mementingkan gaya. Ibu, Kenapa kamu jadi kayak gini, Nak? Apa yang terjadi? aku minta maaf, Bu. Ini semua kesalahan aku. Aku udah banyak ngecewain Ibu. Coba jelasin yang benar. Jangan kayak gini. Kita sambil duduk ya. Maafin aku, Bu. Yang tetangga kita bilang itu bener, Bu. Aku pacaran sama Om-Om. Dan itu semua demi bisa dapat Ipong. Hah? Kamu serius? Ya Allah, Nak. Sekarang Ibu paham. Kenapa kamu jadi kayak gini, Nak? Maafin aku, Bu. Tolong maafin aku, Bu. Aku tahu aku salah. Aku janji aku nggak akan kayak gitu lagi, Bu. Kasih waktu buat Ibu maafin kamu. Ibu masih sakit hati sama kamu, Nak. Maafin aku, Bu. Aku udah salah selama ini. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku bener-bener malu sekarang. Banyak orang yang ngomongin aku. Kasihan banget ya dia. Sekarang jadi dijauhi sama orang-orang karena dianggap kayak monster. Iya, tapi itu udah jadi risiko yang harus dia ambil. Kalau bukan karena itu, dia mungkin gak akan sadar sama kelakuannya. Ayo kita samperin. Kita kasih semangat buat dia. Dira, apa kabar? Ngapain kalian di sini? Maaf, aku sibuk. Kalian pulang aja. Gak ada gunanya kalian di sini. Dira, tunggu. Dia benar-benar menghindari semua orang. Aku nggak nyangka sih dia bisa kayak gitu.
Mungkin dia itu malu sama apa yang dia lakuin, apalagi sama keadaan fisiknya. Kita tunggu sampai dia tenang aja, baru kita bisa nemuin dia lagi. Iya, ya udah kita pulang aja. Semoga dia bisa lekas sembuh. Kapan aku bisa kayak dulu lagi? Aku benar-benar malu kayak gini. Aku nggak bisa ketemu banyak orang. Sekarang aku sadar banyak yang aku lakukan dengan sesuka hati, tapi kenyataannya itu bikin aku rugi. Sekarang aku udah nggak punya masa depan lagi. Semuanya hancur. Yang aku lakukan kemarin bikin aku terjebak saat ini. Bukan cuma masa depan aku yang hancur, tapi juga wajah aku yang hancur. Tuhan, sekarang aku sadar kalau nggak seharusnya aku menukar masa depanku hanya karena sesuatu yang sementara. Aku sudah menghancurkan semuanya, sulit untuk diulangi lagi. Aku harus bisa menerima semua ini meskipun sulit.